Negara terkecil ketiga di dunia setelah Vatikan dan Monaco adalah Nauru. Dan pada segmen Spotlight Club kali ini, Spotlight akan menginformasikan hal-hal menarik dan unik dari Republik Nauru ini. Langsung saja pemirsa, ini dia tayangannya. Anda pasti belum mendengar nama negara yang satu ini. Ya, Republik Nauru adalah negara republik terkecil yang jarang disebut-sebut di dunia internasional. Nauru yang sebelumnya dikenal sebagai Pleasant Island adalah sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Selatan. Tetangga terdekat dari negara ini adalah Pulau Banaba di Kiribati. Meski cenderung tidak dikenal dunia internasional, namun Nauru telah dimanfaatkan sejumlah negara untuk kepentingan ekonomi dan pengasingan. Salah satunya adalah Australia yang bekerja sama dan memanfaatkan Nauru sebagai tempat menampung atau menempatkan orang-orang para pencari suaka. Dan pemirsa, selain informasi sekilas mengenai Nauru, berikut ini Spotlight telah merangkum beberapa hal menarik lainnya dari negara yang memiliki moto keinginan Tuhan harus diutamakan ini. Awalnya Nauru dihuni oleh orang-orang Mikronesia dan Polinesia sekitar 3.000 tahun yang lalu. Di negara yang namanya berasal dari kata dalam bahasa Nauruan yaitu Aneiro yang berarti aku pergi ke pantai ini, terdapat 12 suku tradisional yang kemudian dipresentasikan dalam bendera Republik Nauru dalam bentuk gambar 12 bintang. Sedangkan nama Pleasant Island sendiri diberikan oleh pemburu paus asal Inggris yaitu Kapten John Fearn yang menjadi orang Eropa pertama yang datang ke Nauru pada tahun 1798. Setelah itu sekitar tahun 1830-an banyak orang Eropa yang datang ke Nauru. Dan pada akhir abad 19, Nauru menjadi daerah koloni Kekaisaran Jerman. Namun setelah Perang Dunia Pertama, Nauru dikuasai oleh Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua, Nauru pun sempat diduduki tentara Jepang. Setelah perang berakhir, Nauru berjuang menjadi negara yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 31 Januari 1968 dengan Hammer Djadowurt, salah seorang pendiri Republik Nauru yang juga menjadi presiden pertama Nauru. Secara geografis, negara Nauru berada di posisi ketiga untuk negara terkecil di dunia setelah Vatikan dan Monaco, di mana luas wilayah Republik Nauru sendiri hanya mencakup 21 km persegi. Bahkan bila dilihat dari sistem negaranya, maka Nauru merupakan negara republik terkecil di dunia karena Monaco dan Vatikan menganut sistem monarki. Dengan luasnya tersebut, bisa pemirsa bayangkan betapa kecilnya negara ini. Bandingkan dengan Jakarta saja yang mencapai 661,52 km persegi. Sedangkan untuk jumlah penduduknya, Nauru berada di peringkat kedua sebagai negara dengan populasi penduduk paling sedikit setelah Vatikan, di mana penduduk Nauru berjumlah kurang lebih 9.500 jiwa, sedangkan Vatikan kurang lebih 850 jiwa. Dari 14 distrik yang ada di Nauru, distrik Dedy Gomodo merupakan distrik yang paling banyak populasinya mencapai kurang lebih 2.900 jiwa. Dan uniknya di Nauru, distrik Anibare yang merupakan distrik paling luas dengan luas mencapai 314 hektar menjadi distrik dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sekitar 160 jiwa. Masyarakat Nauru memiliki identitas khusus yang berlaku nasional dengan sebutan Nauruan. Mereka yang berhak menyandang Nauruan adalah yang lahir dari ibu seorang Nauruan. Semua Nauruan harus didaftarkan saat lahir ataupun sesudahnya berdasarkan garis matrilineal. Jika seseorang tidak mendaftar sebagai Nauruan, maka akan kehilangan hak atas kepemilikan tanah dan saham fosfat. Seorang anak dari ayah Nauruan namun ibunya dari kebangsaan lain harus meminta izin khusus jika ingin didaftarkan untuk mendapatkan identitas nasional tersebut. Adat istiadat yang telah berlangsung selama puluhan tahun itu masih dipegang kuat hingga saat ini. Selain itu ada hal menarik lain sekaligus membuat miris, yaitu dari perilaku dan kondisi masyarakat Nauru. Ya, Nauru saat ini dikenal sebagai negara yang memiliki banyak penduduk obesitas. Sekitar 97% pria Nauruan dan 93% perempuan Nauruan mengalami kegemukan atau obesitas. Obesitas telah berkembang di Nauru sebagai akibat dari impor makanan barat saat Nauru mengalami kejayaan karena sumber daya alam fosfat. Karena masalah obesitas ini membuat Nauru menjadi negara dengan penduduknya yang banyak menderita diabetes tipe 2 di dunia dengan sekitar 40% dari populasinya menderita penyakit tersebut. Jika Anda suka berpetualang
berpetualang ke daerah sepi yang terisolasi, Nauru sepertinya menjadi pilihan tepat untuk dikunjungi. Bagi negara kecil yang terpencil, di Nauru Anda akan merasakan ketenangan dan jauh dari kebisingan serta hiruk-pikuk kota. Dan meskipun Nauru tidak mengutamakan sektor pariwisatanya, bukan berarti Nauru tidak memiliki tempat wisata menarik. Dengan hamparan pasir dan pantai yang mengelilingi pulau, Nauru tentu saja memiliki pemandangan yang sangat indah. Bahkan bisa disebut Nauru sebagai surga dunia yang belum terjamah. Nauru juga memiliki sebuah danau kecil indah seluas 130 meter persegi yang disebut Buada Lagoon. Namun bila ingin mengunjungi Nauru, yang harus diperhatikan adalah akses transportasi dari luar Nauru, karena Republik Nauru saat ini hanya diakses oleh pesawat terbang yang jadwal penerbangannya sangat jarang, sehingga bila ingin mengunjungi Nauru harus benar-benar dipersiapkan untuk kepergian dan waktu pulangnya. Meski menjadi negara yang jarang didengar dan salah satu yang terkecil di dunia, tapi tahukah Anda jika Nauru sempat mengalami kejayaan ekonomi dan menjadi salah satu negara terkaya di dunia? Pulau Republik Nauru adalah pulau yang kaya akan fosfat dengan cadangan yang dekat dengan permukaan sehingga kegiatan pertambangan sangat mudah dilangsungkan. Negara ini sendiri sudah menjadi eksportir fosfat sejak tahun 1907, walaupun awalnya dikuasai pihak asing. Namun setelah Republik Nauru mengambil alih kendali pertambangan fosfat, negara ini pun kemudian mengalami pendapatan per kapita tertinggi dibandingkan negara berdaulat lain di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Puncak kejayaan ekonomi Nauru dari fosfat terjadi pada awal tahun 1980-an ketika fosfat yang berasal dari endapan kotoran burung laut ini digunakan banyak negara. Tapi karena lama-kelamaan cadangan alam fosfat di Nauru menipis dan lingkungan hidup menjadi rusak akibat pertambangan, sehingga Nauru harus mengalokasikan dana lebih untuk sektor lingkungan hidupnya, membuat Nauru kehilangan sumber utama pendapatan negaranya dan juga menguras kekayaan negaranya. Selain itu, kekayaan negara Nauru yang juga dikelola dengan tidak benar membuat negara ini terancam bangkrut. Nilai kekayaan Republik Nauru diperkirakan menyusut dari 1,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1991 menjadi 138 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2002. Dan kini Nauru tidak memiliki uang untuk melakukan pembenahan ekonomi dan Bank Nasional Nauru pun bangkrut. Nauru kemudian membebaskan pajak penghasilan karena tingkat pengangguran mencapai 90%. Saat ini kerjasama dengan Australia sebagai tempat penampungan orang-orang yang mencari suaka ke Australia menjadi sumber utama penghasilan bagi Republik Nauru. Dan pemirsa, itulah beberapa hal menarik dari Republik Nauru. Sangat disayangkan, Nauru yang awalnya kaya akan potensi alam, namun karena pengelolaannya yang salah membuat negara ini menjadi terancam bangkrut. Semoga hal ini menjadi pembelajaran bagi negara lain termasuk Indonesia, agar tidak hanya menguras sumber daya alam dan merusak alam demi pemasukan negaranya, tapi juga harus dapat menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungannya. Gigitan nyamuk seringkali menimbulkan rasa gatal dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Nah, sesaat lagi akan hadir informasi mengenai cara mengatasi gigitan nyamuk dengan cara yang alami. Tetap di Spotlight ya!